2024 penataan honorer selesai. Hai, kamu lagi dengerin dan nonton Sudut Dengar Parlemen bareng sama Nadia Kanaya. Nadia hadir dengan informasi yang hangat karena di akhir Desember 2024 harusnya sudah tidak ada lagi yang namanya honorer. Kita mau angkat P3K. Kemarin saya sudah mengangkat hal ini bersama Pak Mardhani Alisera. Nah, sekarang beliau sudah hadir lagi di sini menemani saya. Siap, Nadia. Saya mau mengucapkan selamat terlebih dahulu karena Bapak sudah terpilih juga menjadi Ketua BKSAP DPR RI, ya kan? Tetap aja di Komisi 2 jagain Komisi honorer. Komisi 2-nya tetap. Oke, siap. Berarti emang itu yang utama. Doanya banyak sekali loh Pak kemarin. Iya, padahal saya lagi mudah-mudahan bisa belajar tempat lain, tapi doanya lebih kuat. Berarti memang intinya Bapak sangat dibutuhkan dan tepat di Komisi 2. Siap. Pokoknya kalau buat perjuangan dimanapun siap. Oke. Kemarin di P3K sebelumnya kita membahas soal P3K, soal honorer. Banyak sekali yang mengucapkan terima kasih kepada Pak Mardhani sudah memperjuangkan, menyuarakan suara teman-teman honorer yang resah gundah gulana gimana dengan statusnya, gimana dengan nasibnya. Dan akhirnya di November ini, di akhir Desember ini harusnya sudah tiada lagi yang namanya honorer, ya kan? Ya. Tapi ternyata pengangkatan 2024 ini di akhir Desember ini honorer sudah tidak ada, harus P3K semuanya. Jadi seolah-olah kayak apakah ini sudah benar-benar kita siap untuk mengangkat atau cuman sekedar kayak quote unquote kayak ya udah pindah aja statusnya dari yang honorer jadi P3K, tapi haknya, perlakuannya atau apa yang mereka peroleh itu sama gitu. Ya, Nadia dan teman-teman, memang ada dua nih ya. Satu secara prosedural, dua secara substansial. Oke. Maunya dua-duanya kelar nih. Yes. Prosedural dari honorer jadi P3K. Substansial dari P3K. P3K itu kan bagian dari ASN. Yes. ASN kita bagi dua, PNS dan P3K. Karena dia bagian dari ASN, maka P3K juga punya hak, kesempatan tumbuh, berkembang, promosi, seleksi, nominasi, jaminan hari tua, sama dong. Iya. Karena sama-sama. Yes. Nah, bahasanya gini, kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Apa maksudnya? Pastikan yang prosedural jalan dulu. Oke. Sambil semua masuk gerbong, jadi P3K resmi di Desember 2024. Baru habis itu kita akan paksa yang prosedural ini masuk ke yang substansial. P3K kan banyak tuh, Pak. Pakaiannya curhatannya apa coba saya juga pengen tahu nih. Pak, udah berubah Pak. Saya tadi kerja ini sekarang pindah ke sini. Iya. Pak, saya S1, ada formasinya di SMA. Oh, ada ya Pak? Ada. Gitu. Oh. Gitu loh. Oke. Pak, Oke. kalau P3K bajunya beda sama PNS katanya gitu loh. Apa baju uniformnya? Oke. Gitu. Pak, penghasilannya beda. Pak, ada lagi tuh, kita nggak dapat jaminan hari tua atau macam-macam. Yang paling utama Pak, kok masih ada kontrak-kontrak juga kok, nggak kayak PNS. Itu yang ditakutkan. Sebenarnya itu menjadi satu Itu hal yang udah 7 itu yang saya sebut tuh. Nah, itu padahal list pertanyaan saya. Udah Bapak jawab dulu di sini. Karena di WA saya langsung ada, di Instagram ataupun di sosial media saya ada semua. Oke. Nah, jawaban saya prosedural dulu. Masuk gerbong dulu semua. Oke. Jangan nggak masuk gerbong. Berarti harus semuanya dengan adanya kesempatan ini dengan harus payung politik yang ada, bahwa Desember, ada tadi bilang 2024 penataan honorer selesai. Bahkan kalau ketemu sama Pak NRB, semua dapat NIP, nomor induk P3K. P3K yang ini, oke. Nah, saya usul masuk situ dulu. Nantinya yang lainnya itu akan mengikuti. Nah, sesudah di dalam, kami akan perjuangkan lagi. Oke. Agar yang
prosedural udah selesai, sekarang yang substansialnya. Oke, Gitu. berarti yang kekhawatirannya yang tadi banyak itu perlahan-lahan lah nanti Pak Mardhani dan teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Komisi 2 akan menyelesaikan bukan cuma di 2, sebenarnya di 10 dan bukan cuma saya. Oh ya, karena kalau ada di guru dan pertemuan yang di lain 2 ya. tuh hampir semua partai pro sama honorer. Oke, Gitu. oke. Nah, kalau dari kesiapan anggaran sendiri, Pak, sebenarnya sudah cukup siapkah? Karena kalau dari beberapa daerah katanya, kenapa makanya ada honorer paruh waktu? Karena sebenarnya untuk menyiasati anggaran yang tidak cukup itu. Dan ada lagi nih Pak yang menyampaikan kalau mau di-cut ya aku ya. Tunggu dulu, belum selesai nih. udah mau Galak dia. nih. Jadi kayak ada yang menyampaikan kalau sebenarnya honorer ini ketika tidak lolos nantinya akan menjadi paruh waktu. Dan itu membuat yang tadinya enggak kok semuanya full time, pengangkatannya ini lulus nggak lulus akan tetap full time, tapi ada yang bilang kayak enggak, nanti yang nggak lolos akan menjadi paruh waktu. Iya. Nah, perumpamaannya naik kereta tadi. Pokoknya jangan ada satupun yang ketinggalan kereta. Gerbong, jangan yang ketinggalan kereta. Oke. Gitu loh. Bahwa ada yang diri, ada yang duduk, ada yang desak-desakan, masuk dulu. Okay. Pas kereta jalan, baru kita tata ulang tuh. Kita kayak perlu kereta ulang, tambahan kereta. Kita kayaknya perlu pengaturan, gerbong ini kesedikitan, majuin, rapiin. Nah, karena undang-undang ASN yang baru, yang Oktober 2023 itu memudahkan quote and unquote pemecatan ASN yang tidak perform. Dulu namanya kalau udah jadi ASN, udah dah masuk surga udah istilahnya, nggak bisa dipecat. Kebal ya kan, kebal. Ada yang udah dipecat sama atasannya 20 tahun berikutnya masih tercatat sebagai ASN gitu loh. Nah kalau sekarang dimudahkan, bahasanya kalau Anda tidak perform ya monggo keluar, dimudahkan. Terus ada penataan nih, ada talent, National Talent Pool, KP3K, kalau dia bagus bisa jadi dirjen. Oke. Bisa eselon 1. Berarti sebenarnya di P3K pun ada jenjang karir? Ada. Wajib disamakan selama merit sistemnya berlaku. Tapi kalau didetailkan anggaran, kita bahas segmen berikutnya ya. Karena ini panjang kali lebar. Oh itu. Di segmen berikutnya atau episode selanjutnya? Ya, kalau ditanya segmen berikutnya saya jawab. Kalau episode berikutnya juga boleh. Oh oke. Tapi kalau dilihat lagi dengan adanya P3K ini Pak, sebenarnya ini PP-nya gimana? Karena kan sebenarnya dari mekanisme ini yang harusnya yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat itu sebenarnya harusnya bisa terjawab dengan adanya PP. Tapi PP-nya belum kunjung ada. Gimana soal PP-nya ini? Kan harusnya sudah turun karena undang-undangnya sudah disahkan. Aturannya bulan September ya Pak, harusnya sudah maksimal turun. Tapi hingga detik ini belum ada kabar. Jadi PP itu ada beberapa komponen. Oke. Salah satunya harus menunggu persetujuan dari presiden. Apa saja pointernya dan siapa yang ditunjuk. Saya berbincang dengan Kementerian Pan-RB. Ini kenapa lama kan? Harusnya April. Kemarin sampai September kita last kali itu udah jadi draftnya. Draftnya sudah jadi. Kami sudah bahas. Sampai tanggal 20-an kita kan tinggal 30 selesai tuh periode lalu. Sampai tanggal 20 kita kejar 2 kali kita rapat sampai malam. Tapi belum kelar juga. Oke. Teman-teman Pan-RB sih pengen cepat selesai. Salah satu kenapa lambat karena tadi dia tidak cuma melibatkan Pan-RB, ada banyak kementerian yang terlibat, Stakeholder lainnya. stakeholders. Presiden juga memberi masukan. Yang dilakukan Pan-RB bagus. Mereka buat permen, kalau nggak salah 4849 permennya 2023, yang menjadi payung agar Desember 2024 semua honorer selesai urusannya. Permennya udah ada, kita udah cek, aman. Makanya harusnya kemarin kan 26 September di kesepakatan kita, tapi
Tapi rupanya BKN, Pan RB melihat beberapa hal. 1 Oktober baru dibuka pendaftaran, 20 Oktober udah ditutup. Sekarang udah mulai nih ada yang lolos nih, udah ada nih, udah ada yang lolos, alhamdulillah. Ada juga yang baru diumumkan hari ini. Ada beberapa, itu tergantung dari ke instansi dan KL masing-masing. Nah jadi kalau buat saya paling baik ada PP-nya. Tapi kalau permen itu niatnya baik untuk proses ini jalan, nggak masalah buat saya. Tapi tetap harus ada PP-nya kan? Harus dibahas di periode sekarang. Oke, berarti ini akan di Komisi 2 pun akan tetap mendorong walaupun untuk itu. Secara aturan namanya PP itu adalah domainnya eksekutif. Tetapi karena dalam kesepakatan di periode lalu PP-nya dikonsultasikan kepada DPR dalam hal ini Komisi 2, maka kita di Komisi 2 juga berhak untuk bertanya dan melihat agar materi yang ada di PP betul-betul sesuai dengan apa yang sudah menjadi keputusan politik. Karena Nadia yang namanya kan 3 tuh, bahkan kalau bisa 4. 1, tidak ada PHK kepada P3. Yes. Selain nomor 0-nya tuh semuanya selesai diangkat di Desember 2024. Tidak ada PHK, tidak ada pengurangan penghasilan. Nah, masuk dari situ. Yang terakhir tuh SD, SMP juga bisa jadi P3K. Nah, 4 ini keputusan politik. Itulah. Nah, kita pengen di PP itu 4 ini tidak boleh ada yang dianulir. Makanya kita masuk awal PP-nya tuh. PP-nya mudah-mudahan sih periode sekarang bisa cepat selesai. Tapi walaupun menterinya baru, tapi sebenarnya saya nyebutnya Teh Rini karena dulu sesmen kan banyak berhubungannya. Sekarang jadi menteri, enak jadinya, sebetulnya enak, udah ngerti gitu. Nah, kalau yang terkait dengan ini Pak, kan tadi Bapak juga sudah menyinggung kalau ada yang mencurhatkan, kok bisa sih dari dari kuliah S1 jadi SMA, kemudian anggarannya gimana? Nah, itu jawabannya seperti apa? Karena sebenarnya curhatan itu juga banyak sekali kan Pak. Jadi ada 3 level. 1, keputusan politik di tingkat pusat selesai dengan yang tadi itu. Desember selesai, tidak ada PHK, gaji tidak boleh turun, SD SMP boleh. Nah di level berikutnya udah ada keputusan 1,7 juta honorer yang terdaftar di BKN semua harus masuk. Yang tadi itu Desember 2024. Yes. Dan 1,7 itu terbagi menjadi 2, 1 di institusi pusat, pemerintah pusat, 2 di institusi daerah. Institusi pusat secara umum hampir tidak banyak masalah, karena anggarannya dari APBN. Yang masalah di institusi daerah. Betul. Karena rata-rata daerah itu masih takut merekrut. Katakan kalau kemarin saya tidak salah, kan 1,7 itu sekitar 500-an, kalau nanti dicek datanya, pusat 1,2-nya daerah. Nah, yang bawah ini ketika diminta membuka formasi agar 1,7 juta itu terserap semuanya, yang diajukan cuma 60-70%-nya. Bahkan kalau beberapa ada yang kosong. Nah, Kementerian Pan RB itu berkali-kali mendesak daerah segera masukkan formasi biar target 1,7 juta itu segera masuk gitu. Tapi daerah punya 2. 1, anggarannya kalau dibebankan ke mereka nggak mampu. Yang kedua, mereka ada aturan di Undang-Undang Keuangan Pusat Daerah tuh belanja pegawai di Pemda itu dibatasi 30%. Siapa yang belanja pegawai di atas 30% akan kena penalti oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Dalam Negeri juga akan nah kata mereka, gimana kita disuruh lari tapi kakinya diikat. Makanya dalam RDP terakhir saya bilang masalahnya harus ngundang Menteri Keuangan kemari, kalau perlu Bappenas kemari, kita bahas ini bareng-bareng. Karena nggak bisa selesai dengan di Pan RB, BKN, Mitra Komisi 2, karena yang pegang talinya, yang buka ke APBN-nya Kementerian Keuangan atau Kementerian Dalam Negeri. Katakan
dalam rangka untuk melaksanakan keputusan politik 1,7 juta ASN diangkat semua, Kementerian Keuangan 3 tahun ini membolehkan belanja pegawai di angka 40-45%. Iya. Baru mereka berani narik gitu loh. Agak memperbanyak jumlahnya gitu. Nah, sekarang nih yang terakhir dari 1,7 yang masuk formasi cuma 1,2 yang dibuka formasi. 500.000 gak masuk formasi. Tapi kami lagi berjuang 500 ini masuk ke paruh waktu dulu. Biar semuanya keangkut di gerbong kita. Berarti penyelesaiannya terkait dengan ketakutan anggaran itu memang benar dengan paruh waktu ini. Benar. Nah, itu paruh waktu tuh sebenarnya gimana Pak sistemnya? Kalau bahasa sederhana sih yang saya tangkap, tidak ada yang berani memberikan penjelasan seperti apa sih paruh waktu. Saya tanya desek kalau. Terus kenapa dikeluarkan statement paruh waktu itu? Gini, kalau semuanya dipaksa penuh waktu, tidak ada kekuatan. Ada tadi tuh dari 4 tuh ada nomor 5 sebetulnya. Tidak mengganggu keuangan negara. Kalau semuanya diangkat, agak berat. Stabil ini nanti akan gue ya. Kemungkinannya kan misalnya gini, di undang-undang ASN yang baru tuh P3K juga ada klausul jaminan hari tua. Itu dimasukkan. Nah, ketika paruh waktu yang saya dapat informasi, gajinya tetap, tapi hak-hak sisanya belakangan. Itulah. Tapi yang penuh waktu, hak-haknya akan diperjuangkan. Oke, begitu. Jadi sudah terjawab ya untuk paruh waktu. Tapi yang untuk yang SMA yang ke itu tadi belum terjawab. Nah, itu lagi-lagi problemnya diserahkan ke Pemda. Nah, Pemda ngelihat untuk formasi seperti ini cocoknya SMA, dia bilang. Kan sebelumnya honorer udah S1. Nah, mereka ngitung lagi. Kalau masuk S1, maka hitung-hitungannya gajinya nggak akan bisa mereka tanggung. Jadi diturunkan. Nah, gitu. Saya kalau ada kasus kayak gini, sabar, masuk dulu ke gerbong. Nanti kalau udah di gerbong, kita atur lagi. Gitu. Nah, kemarin tuh hampir 1,5 kita memastikan urusan honorer ini selesai Desember 2024. Dari 1,7 juta yang terdaftar di BKN, sebetulnya banyak lagi, tapi kami pikir selesaikan yang utama dulu yang terdaftar. Akhirnya memang seluruh rekrutmen honorer untuk P3K tidak membuka pendaftaran dari luar. Dia cuma memasukkan seluruh yang sudah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara agar masuk. Jadi kami akan mengawalnya, dan kemarin ada beberapa alternatif 1, 2, 3, 4. 1 itu mulai selesai Desember, kalau Maret, kemudian ada yang selesai pertengahan 2025 gitu, ada yang akhir 2025. Kami tetap komitmen pokoknya semua selesai Desember 2024.